Selesai. Sekarang kita periksa sebelum masuk ke dalam.
Ini datang. Mulai di atasnya, mulai. Oke. Ayo lagi nak, jalan lagi. Apa yang ada di kita? Misalkan saya mau bersih bersih, saya mau saya mau belajar siapa silakan ditempel. Oke. Ya, berikutnya. Ya banyak. Silakan ditempelkan. Oke, fine. Oke, mulai di atasnya, mulai di atasnya. Semua sudah? Baiklah, kita lihat di keyakinan kelas kita ya. Yang kita yakini bahwa ini adalah saya meyakini kelas yang bersih. Sepakat atau tidak bahwa kelas yang bersih? Oke, kemudian dari Preti, datang tepat waktu. Sepakat atau tidak? Oke, kemudian dari Rena, saling menghargai dan menghormati. Sepakat atau tidak? Kemudian ada dari Kalista, hadir di setiap jam pelajaran. Sepakat atau tidak? Baik. Berikutnya dari Inanda, sopan santun terhadap guru. Sepakat atau tidak? Kemudian dari Anggun, menjaga kebersihan. Sepakat atau tidak? Kemudian dari Naura, datang tepat waktu. Sepakat atau tidak? Oke, kemudian kita lihat di bagian kelas impian. Kelas impiannya saya lihat kelas yang bersih dan rapi dari Arya. Setuju atau tidak? Kemudian si Dimas ini dia menginginkan kebersihan. Kemudian Wahyu ini kelas yang bersih dan tertib. Kemudian Jaka dia mau kelas yang rapi. Kemudian ada Faiz dia mau kelas yang bersih. Kemudian ada Dimas dia mau rapi dan nyaman. Kemudian ada dari Reza bersih dan rapi. Dari Sandi bersih. Kemudian Akma dari Akma Yudhistira kelas yang nyaman dan rapi. Kemudian dari Andre dia ingin nyaman dan punya kipas hati. Oke, semoga impian kita
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan dulu, Miss. Miss, ini pertama tadi weekend, kamu udah datang terlambat. Dengan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Dari terlambat itu satu saat kan? Baik, tapi untuk kesalahan itu terjadi. Setiap orang pasti pernah kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk nah, mari kita cari solusinya bersama. Mungkin sering datang terlambat dan punya alasan. Pasti mungkin sering datang terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak untuk kamu? Betul sekali, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang, pekerjaan dan pelatihan. Ya, Budi, sikap yang sangat baik kamu sudah melakukan minta maaf dengan benar. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi terus? Baik, Budi, kamu sudah menemukan solusinya. Itu aku agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Kamu ini nyontek terus kerjanya setiap hari. Alah pelit. Kamu harus bertanggung jawab dengan tugasnya. Sudah, jangan ribut. Waalaikumsalam. Selamat dulu Isa. Baik Bu, terima kasih. Isa, ibu tadi minta sama orang yang di sekolah kalau kamu tadi bertanya dengan Ya Bu, saya kesal karena Bu selalu mencontek hasil tugas saya. oh begitu. Ya lah, kalau kamu minta maaf dengan Isa. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti berpercaya kamu. Iya Bu. Setelah itu apa yang kamu lakukan lagi? Saya marah-marah Bu, saya memakai mobil sambil menggebrak mejanya. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan begitu. Apa alasannya? Iya Bu, saya sudah susah payah mengerjakan tugas saya. Sementara Muis mau mendatar tugas tersebut tanpa berusaha mencari jawabannya sendiri. Ya, wajar saja jika kamu merasa marah dan kesal karena tidak rela tugasmu dicontek begitu saja oleh Budi. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang bisa berbuat lebih dari itu. Misalnya memukul atau membedah. Iya Bu. Coba kamu pikirkan tindakan kamu marah hingga membebek meja apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling pengertian teman. Ya, itu. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak bukan? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus sabar, berusaha menghadapi. Kalau ada teman yang mencontek, saya melaporkan dari guru, guru pelajaran atau wali kelas. Ya, benar sekali Bunda. Jadi tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Nak. Waalaikumsalam. Yang depan gerak. Gerak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Siap gerak. Silakan yang barisan pertama perempuan masuk ke kelas. Oke, berikutnya
kedua. Yang baris kedua. Lanjut. Iya, berikutnya. Siap-siap garis ketiga. Ya, bagus. Ya, garis ketiga dulu. Kita belajar dan doa dimulai. Kita mulai pelajaran, mari kita semuanya berdiri. Ini juga pada hari ini kita akan pemahaman versi baru. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Kita mulai pelajaran, aku akan membacakan siswa pelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, agar siswa mampu menyebutkan nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Kemudian, yang kedua, mampu membuat percakapan singkat tentang nama-nama pelajaran dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah mampu mempresentasikan nama-nama pelajaran dalam bahasa Inggris di depan kelas. Yaitu tadi 3 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Semua sudah siap? Are you ready? Ready. So, hi. Let me introducing myself. My name is Yoga Pratama. I am 12 years old. My hobby is football. I live at Sumoyondo. Thank you. Oke, thank you. Tepuk tangan. Hi. Let me introducing myself. My name is Raihan. I am 12 years old. My hobby is fishing. I live in Naikatulaga. Thank you. Oke, good. Beri tepuk tangan. What are subjects in Wednesday? Oke, kelompok 1, silakan sebutkan. Setiap anak mengangkat satu pelajaran. Oke. Iya. Oke. Iya, apa saja? Rina, Rani. Oke, sebutkan nak pelajarannya. Tik. Match. Apa lagi? Habis. Oke, beri tepuk tangan. What subject in Monday? Oke, kelompok ini, kelompok 2.
Cari Monday, Senin. Dan doa dimulai. Pembiasaan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Pembiasaan salam dan sapa. Good job. 1, 2, 3, 4. Center. Oke, siap-siap. Angkat, swing, angkat. Jump, angkat. Swing, angkat. Jump, angkat. Swing. Good job. Oke, buka kakinya. 1, silang. Center. Up. Center. Good job. Oke, buka kaki and twist. Up. Angkat. Good job. Twist and twist. Angkat. Oke. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Tahan. Lagi. Hold. Tahan. Good. Angkat. Selain melakukan senam pagi, saya juga membiasakan anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah.
semuanya? Dan kemarin, hari ini kita akan mengadakan makan siang bersama. Apakah sudah dibawa semua? Coba diangkat ke atas. Makanan yang kalian bawa silakan diangkat ke atas. Ya, kalau sudah silakan kembali. Sebelum kita mulai makan siang bersama, ada baiknya kita membaca doa lebih dahulu. Mari kita membaca doa bersama-sama. Baik, sudah dimakan. Apakah semua perlengkapan makannya sudah dicuci? Cuci tangan? Sudah. Keluarga bagikan telurnya dengan semua orang satu telur, ya. Mulai dari satu orang satu telur. Lagi belum? Silakan buka kulit telurnya. Perhatikan sampahnya, jangan sampai mengotori gelas. Ya. Kumpulkan dan masukkan ke wadah. Sudah semua? Kalau sudah, silakan dibuka. Ada yang belum kebagian? Silakan dibuka bekalnya. Makannya kita mulai. Saya juga aktif dalam sosialisasi tata tertib sekolah bersama orang tua atau wali murid. Siap, 1, 2, 3. Tidak
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kami ada pantun dulu. Kalau makan jangan berserakan, jaga dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang mau ke WC kami bersilakan. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun ibu dia. Kuucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 1 Pemulutan Selatan, Ibu Rahmanisawati Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Ibu Khadijah Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Ibu Wakakum Hubungan Masyarakat Humas Ibu Mirani Hasan Sarjana Ekonomi. Dan kami hormati Pembina OSIS Ibu Rohullah Sarjana Pendidikan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan ini. Dan selawat beriring salam semoga Allah tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat hingga berikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk membersihkan waktu adapun susunan acara kita pada siang hari ini. 1. Pembukaan, 2. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pratoni Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Yang keempat, foto bersama. Kelima, diskusi. 6, tanya jawab. Dan ketujuh, acara penutup. Bagi Bapak Ibu, untuk membawa berkah acara kita ini ada banyak kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Pratoni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma alimna ya nafa'una wajidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka tammal afiyah wa ilal khaira qaribna wa anna as-sari ba'idna. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
man qala ud'uni astajib lakum. Berikut langsung saja ke atas sambutan dari Kepala SMP Negeri Kalimantan Selatan kepada Ibu Rahmani Sawatis, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC Kids kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, teman datang dia bertanya, apakah saya punya 100? Terima kasih atas perhatiannya, semoga MC-nya mendapat bonus. Satu lagi ya, saya kalau patung banyak PK Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Lulusan Kesiswaan, Bapak Ibu Dewan Guru Staf Tata Usaha, terkhusus yang saya banggakan Aset Sumber Daya Manusia yang sedang berproses, Ibu Marta Penny SPD dan Bapak Octavio SPD. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih diberi nikmat semangat motivasi yang luar biasa, sehingga kita mampu berkolaborasi bersama, berpartisipasi bersama dalam rangka memenuhi undangan dari calon guru penggerak angkatan 11 Ogan Ilir, khususnya aset kita Bapak Octavio dan Ibu Penny, dalam rangka melaksanakan aksi nyata berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Tentunya Bapak Ibu, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat, dan semoga kita yang terkumpul di sini kelak mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu hadirin berbahagia, berulang-ulang kali saya selalu mengucapkan alhamdulillah syukur atas berkat kerjasama kita semua, ya, atas berkat motivasi dan semangat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah Maha Baik selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk berproses bersama. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, bukan karena kita yang hebat, karena memang Allah selalu memudahkan urusan kita. Salah satunya adalah kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu tentu saja tahu bahwa Bapak Ibu sudah menjalankan tugas sebagai guru, sebagai tenaga administrasi dengan maksimal. Begitu banyak jadwal kita, saking kepadanya jadwal ditambah cuaca yang sedikit agak ekstrim, tetapi tidak melunturkan semangat Bapak Ibu untuk selalu berproses, berbagi praktik baik dari hal-hal yang sederhana kemudian menjadi hal yang luar biasa yang nantinya tentunya akan berdampak kepada perubahan yang ada di sekolah kita dan tentunya berpihak kepada murid-murid kita. Kita sudah perlahan namun pasti sudah mulai melaksanakan paradigma perubahan secara berkelanjutan Bapak Ibu. Dan pada hari ini tentunya saja Pak Okta dan Bu Marta Penny dengan ilmu yang mereka dapatkan dari kegiatan program guru penggerak akan mereka imbaskan kepada Bapak Ibu semua, dan ini tentunya berupa penebalan, ya, penebalan kembali karena kita sudah dari angkatan ketiga. Kita beri aplaus dulu untuk seluruh guru yang berada di sini sampai dari angkatan 3 dan sekarang angkatan 11 kita semua sudah berproses. Kita berdoa semoga rekan-rekan yang lain juga nanti dapat melanjutkan tongkat estafetnya untuk berproses di program guru penggerak. Karena apa Bapak Ibu? Apabila kita semua telah bergerak dan menggerakkan, insya Allah, ya, implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kalimantan Selatan terkoneksi dengan program guru penggerak ini akan menjadi suatu ikatan yang tidak dapat dilepaskan, ya, sehingga benar-benar menjadi satu kesatuan yang bermanfaat, satu kesatuan yang merubah paradigma pendidikan yang selama ini selalu berpihak kepada guru
ya berpusat kepada guru, sekarang kita berpusat kepada murid, dan kita sebagai guru tugas kita itu adalah sebagai pelayan, melayani murid agar mampu berproses untuk membentuk karakter mereka secara bertanggung jawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berproses, salam sehat, salam sukses, salam berproses. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SPG Kalimantan Selatan yang telah memberikan kata sambutannya. Sebelum kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bendahara dan Ibu Wakil Guru. Oke, kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu Rahmansati Sarjana Pendidikan, kemudian Ibu Restu Novianti, yang hormati Ibu Waka Sarjana Pendidikan, Ibu Siti Haji Sarjana Pendidikan, kemudian yang Humas dan Sarjana SD, kemudian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Budaya positif SMP Negeri 1 Pemulutan Angkatan 11 Kabupaten Logan Ilir Provinsi Hadirannya. Namun sebelum kita mulai fokusnya kita yang tadi kita melakukan ice breaking, langsung aja breakingnya kita pasang posisinya agar kita bisa posisi sambil baik, terima kasih. Semoga saja untuk itu Bapak Ibu sudah tahu apa itu. Saya akan menjelaskan secara maknanya keyakinan dan kebebasan yang disepakati seluruh warga sekolah dengan tujuan yaitu nyaman, kondusif, sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, beriman, esa, dan akhlak mulia. Kedua yang kita oke, lanjut. Yang ketiga, pikir kritis. Negeri. Baik.
aspeknya. Nah, ada sebagai pendahuluannya ini story budaya positif sekolah. Yang pertama ada paradigma, ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi tiga restitusi. Baik, lanjut Oka, ini yang paradigma baru. Seperti ini dirancang yang berdiferensiasi sehingga dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan. Jadi kita tidak lagi menggunakan mahasiswa itu sama. Kalau kita IPA berarti dia tidak masuk. Sekarang kita berpikir belajarnya sesuai. Berikutnya Pak Oka, dari sini kita ambil dulu makna yang dilakukan seorang pada orang lain. Yang kedua, disiplin bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah disiplin diri sehingga mereka bisa memberikan kebaikan universal dan memiliki motivasi kontrol diri. Berikutnya positif. Harapan kontrol diri dalam melakukan segala tindakan berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena motivasi intrinsik tadi adalah motivasi yang esensi adalah motivasi yang berasal dari tahu bahwa operasinya datang dari mereka melihat sampah masukkannya ke tempat sampah tanpa harus suruh mengatakan ambil itu sama, tapi dia ekstrinsik datang dari orang lain. Mungkin dia melakukan hal tersebut karena dia takut kepada guru. Lanjut Pak. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa kita tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti contoh ini ada pertanyaannya, untuk menjelaskan ini ada pertanyaan, mengapa ada peraturan yang harus menggunakan helm saat berkendara roda 2? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus menggunakan, ada peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan beroda 2? Saya mau tahu tadi Pak Ibu. Agar selamat kalau misalnya kecelakaan kepalanya tidak terbentur gitu. Baik itu sekali ya. Jadi ini demi keselamatan diri, melindungi kepala. Berikutnya ada pertanyaan lagi, mengapa kita ketika kita sakit obat harus diminum sesuai dengan dosis dan aturan minum yang diberikan dokter? Kenapa? Kenapa tidak sekaligus saja? Ibu Miranda. Ya, terima kasih. Langsung saja, mengapa kita harus minum sesuai dengan dosis? Ya, karena kita minum tidak sesuai dosis, bisa jadi kita overdosis dan maka penyakit kita tambah parah. Jadi kita minum itu sesuai dengan anjuran dokter agar penyakit kita itu cepat sembuh. Terima kasih. Yang bagus sekali ya. Jadi ini demi alasannya demi kesehatan ya. Kita mengikuti peraturan dari dokter bahwa kita minumnya misalkan 2
Dan yang terakhir ada keyakinan atau nilai kebajikan lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kenapa kita menggunakan helm tadi merupakan peraturan. Peraturan ini artinya demi keselamatan. Kemudian ada lagi mengapa minum obat. Kita harus minum obat demi kesehatan. Ini datangnya dari dalam diri atau dari orang lain kira-kira? Keyakinan ini. Saya kalau peraturan itu dari luar ya, dari orang lain, jadi peraturan ekstrinsik ya, di luarnya itu tadi. Kalau masalah peraturan, kalau keyakinan mungkin dari dalam ya, karena ada kesepakatan. Baik, betul sekali ya apa yang kata Habib Mela. Jadi keyakinan atau nilai kebajikan ini lebih menggerakkan dibandingkan serangkaian peraturan. Jadi kalau kita yakin yang kita lakukan ini demi keselamatan, maka kita akan kemana-mana. Kalau kita berjalan naik helm dengan kendaraan sepeda motor, kita mesti menggunakan helm karena kita yakin untuk melindungi diri kita. Tapi kalau kita pakai helm karena takut ditilang Pak Polisi, itu artinya peraturan. Jadi tergantung dari sudut mana kita menilainya. Jadi kalau kita ingin selamat demi keselamatan, maka kita menjadi keyakinan. Nah, demikian dengan keyakinan. Ini kenapa kita menggunakan keyakinan kelas dibandingkan peraturan kelas. Berikutnya Bapak. Nah, keyakinan kelas tadi, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan ini lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Artinya dia tidak menggunakan larangan-larangan, namun menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya datang tepat waktu, kemudian saling menghargai, mencintai kebersihan. Ini merupakan kalimat-kalimat positif. Sedikit namun mudah diingat. Tidak usah panjang-panjang, sedikit-sedikit namun tetap mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Bagaimana kondisi di daerah kita, sekolah kita, kondisi alam, kemudian kondisi siswanya kita sesuaikan sehingga kita bisa membuat keyakinan kelas tadi. Dan yang terakhir ini semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita mengajak para siswa kita untuk bersama-sama berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Berikutnya Bapak, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kaitannya dengan peraturan tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini dua motivasi manusia ini merupakan motivasi eksternal. Kenapa? Karena dia misalkan siswa ini datang pagi-pagi. Kenapa datang pagi? Takut telat Bu kalau telat lagi keliling lapangan. Atau lagi mendapat imbalan. Kenapa rajin sekali sekolah? Ujung aku kalau aku ranking 1 dibelikan sepeda. Ini artinya dia motivasinya masih eksternal, masih dari orang lain, bukan karena kesadaran dirinya. Kemudian bagaimana kita merubahnya menjadi motivasi untuk internal? Internal ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka ini melakukan karena mereka ingin, bukan karena ada paksaan, ada imbalan, ada ancaman seperti itu. Jadi ketika dia datang pagi karena dia ingin tepat waktu, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia dapat imbalan setelah ini, ya karena memang tertanam dalam jiwanya bahwa dia akan menjadi siswa yang rajin tepat waktu, rajin belajar. Ini yang ada dalam dirinya sendiri yang dikatakan sebagai motivasi internal. Berikutnya Bapak, bagaimana guru bertindak? Yang berikutnya ini bagaimana guru bertindak. Yang pertama ada hukuman dan ada penghargaan. Ini mungkin kita tidak sadar ya, kita
kita pernah melakukan hukuman, pernah juga kita memberikan penghargaan seperti itu ya. Kemudian hukuman ini sifatnya menyakitkan, kemudian tidak nyaman, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya karena takut mengakui kesalahannya, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini ada penjelasannya, menyakitkan dan tidak nyaman. Kalau dihukum, misalkan disuruh keliling lapangan capek, sakit kakinya, ini menyakitkan, kemudian dia tidak nyaman. Kemudian ada lagi memaksa, ambil itu kertasnya jatuh, kalau tidak saya jemur kamu. Itu artinya pemaksaan. Kemudian ada lagi murid menyembunyikan kesalahan. Jadi dia takut ketika ditanya ada apa nak? Tidak ada apa-apa. Dia akan menutup dirinya karena takut kalau dia bicarakan nanti malah mengganggu. Bukan karena mendapat solusi, tapi malah dihukum, disuruh lari, disuruh bersihkan seperti itu. Kemudian ada lagi murid menjadi rendah diri, dia malu, kemudian dia karena dihukum tadi dia malu, kemudian menjadi ejekan teman-teman, katanya lari, ya jalan seperti kan. Jadi dia menjadi malu di hadapan teman-temannya. Kemudian ada penghargaan. Ternyata saya itu pernah berpikir Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan ini dapat memotivasi siswa. Dulu begitu pemikiran saya. Begitu saya ada pertandingan dulu ya, sebelum saya mempelajari modul ini. Kemarin ada pertandingan bola kaki, saya bilang 50 satu gol seperti itu. Saya pikir itu adalah baik bagi siswa saya. Ternyata siswa kita ternyata ada tidak baiknya, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bisa merusak hubungan. Yang dapat hadiah tadi akan pamer kepada temannya yang tidak dapat hadiah tadi. Akhirnya timbul rasa iri. Kamu dapat uang, saya nggak dapat. Padahal kita main bola sama-sama satu tim. Kamu dapat 50, saya nggak dapat apa-apa. Nggak adil, nggak fair. Akhirnya mereka bantah. Akhirnya mereka berantem gara-gara uang 50.000 tadi. Kemudian mematikan kreativitas karena sering diberi uang tadi, dia berpikir bahwa saya harus menang untuk mendapatkan uang, saya harus menang untuk mendapatkan penghargaan. Dia tidak kreatif lagi, motivasinya sudah berubah ke motivasi yang lain. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kita sering urut-urutkan siswa, memberi penghargaan seperti itu, memberi peringkat-peringkat misalkan ya. Siapa yang duluan ngumpul boleh dong. Ada kan kita seperti itu. Siapa yang lebih utama dapat permen. Kita pikir ini baik, ternyata tidak. Ya, ini akan menghukum mereka dengan sistem ranking. Bagaimana dengan yang belum selesai? Mereka akan terburu-buru untuk mengerjakan tugasnya. Mereka akan merasa kalau 5 menit lagi ya. Seperti itu kita kan, kalau ngomong 5 menit lagi ya, harus kumpul. Kalau saya pengen kumpul, dikasih nanti. Akhirnya mereka terburu-buru mengerjakan tugasnya, tidak konsentrasi dan sebagainya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dia tidak bangga kalau dia tidak mendapat penghargaan. Akhirnya dia tidak merasa berdaya diri. Ini karena penghargaan ini dikatakan tidak efektif tadi. Kemudian konsep berikutnya, nah konsep disiplin identitas sukses. Dari hukuman kita pilih ke konsekuensi. Dari hukuman kita pilih ke konsekuensi, kemudian menjadi restitusi. Konsekuensi ini kekuatan jangka pendek. Jadi dia bersifat pendek sementara, tidak selamanya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, nah diawasi terus. Kemudian stimulus dan respon, ada perintah baru ada gerakan seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan, bukan menyadari namun menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia hanya memikirkan hukumannya saja, namun dia tidak menyadari kesalahannya. Yang baik adalah menggunakan restitusi, di mana murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia lakukan, dia akan mempertanggungjawabkannya.
kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, merubah kebiasaannya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian ada teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah konsep disiplin identitas sukses. Berikutnya apa? Ada tindakan penegakan peraturan atau keyakinan. Ada tiga. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti misalnya tadi yang datang terlambat, tiba-tiba ada gurunya di pagar. Kamu datang terlambat, lari 10 keliling. Ini tiba-tiba. Artinya hukuman ini mendadak ketika melihat siswa yang terlambat datang tadi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Misalkan dia sebelumnya sudah disosialisasikan, anak-anak mulai hari Senin nanti jam 7 pagar kita kunci, jangan datang terlambat. Bagi siswa yang datang terlambat akan mendapatkan konsekuensi berupa misalkan memungut sampah di halaman. Ini merupakan konsekuensi. Bagaimana dengan hukuman tadi? Karena sebelumnya sudah diberitahukan, sudah ada kesepakatan. Dan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini mempersilahkan siswa kita ini mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kita meminta dia menanyakan apakah dia tahu kesalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Kita meminta dia mempertanggungjawabkan sekaligus mencari solusinya bersama. Ini restitusi. Jadi dia tidak menyalahkan, dia juga tidak menghukum, namun mencari solusi bersama-sama dengan siswa yang telah melakukan datang terlambat tadi. Berikutnya mau kan? Ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, ada kesenangan. Yang pertama dulu, bertahan hidup. Kita ini di daerah banyak persawahan ya. Jadi di daerah kita ini banyak anak-anak yang orang tuanya bertani, berkebun, ya, kemudian berternak. Jadi ada kasus yang di kelas saya ini, siswanya tidak sekolah pada hari itu dan tidak memberikan kabar. Begitu datang ke sekolahnya, saya tanyakan, kenapa dia tidak sekolah? Dia mengatakan dia ikut ibunya berjualan terpaksa. Artinya siswa ini melakukan kesalahan yang dia tidak sekolah tadi, bolos tadi, tidak memberikan kabar tadi karena kebutuhan hidupnya. Dia ikut ibunya berjualan terpaksa. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada siswa yang mudah sekali menangis, mudah sekali merasa tertekan seperti itu. Dia butuh rasa disayangi dan butuh rasa diterima. Kemudian penguasaan. Ada siswa yang penguasaan. Ada yang bisa memberikan contoh penguasaan. Ini penguasaan ini ya, kalau itu siswa ini ingin merasa punya power gitu. Kalau kata kerennya mau nge-game seperti itu. Jadi ada siswa ini yang ingin menguasai. Misalnya di kelas dia ingin jadi yang paling jago. Dia ingin menguasai teman-temannya. Jadi ini kadang-kadang anak-anak yang seperti ini suka membuat sedikit ya dinamika di dalam kelas. Karena dia merasa ingin menguasai tempat tersebut. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan misalkan kebebasan berekspresi, kebebasan bersikap, kemudian kebebasan dalam menentukan pilihan, ya. Kemudian ada semangat
Mereka merasa senang, nyaman, bahagia untuk melakukan aktivitas. Berikutnya Bapak, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama pemukul, yang kedua membuat rasa bersama, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ada manajer. Kalau pemukul ini jangan dulu ya. Ketika saya masih sekolah SD, SMP itu, kalau saya tidak hafal perkalian, kami itu dipukul pakai rotan di kaki sini, di betis. Jadi ini sifatnya hukuman. Kami ini kalau tidak hafal, kalian 1 sampai 10 akan mendapatkan pukulan di kaki. Ini guru yang sifatnya menghukum. Ada juga yang mengatakan kalau tidak mengerjakan tugas, misalkan akan disuruh membersihkan misalkan WC seperti itu. Ini berupa hukuman fisik ya, bisa berupa fisik. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini misalkan dia mengatakan, anak, apa kamu tidak kasihan lihat ibu sudah capek, sudah payah menjelaskan, ya? Kalian masih saja ribut. Ini artinya guru ini masih menggunakan pola pembuat rasa bersalah. Kemudian yang teman, ada yang lebih bersikap seperti teman. Yang bersikap seperti teman ini misalnya, ayo kerjakan sedikit saja. Ayo kita sama-sama kerjakan. Ini sifat teman. Kemudian ada yang pemantau. Pemantau ini misalnya siapa yang minggu ini datang tepat waktu, dia akan memberikan bintang di dalam nama-nama listnya, atau dia akan mencontek seperti list seperti itu ya, dia memantau. Kemudian yang naik posisi yang paling atas yaitu manajer, di mana manajer ini dia tidak hanya menghukum, bukan, dia tidak menghukum, tapi dia mencari solusi bersama-sama, mengajak siswanya mencari solusi bersama-sama. Berikutnya Bapak, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Adapun pengertian restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen tahun 2004 ya, dikutip. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dia tidak melakukan hukuman atas kesalahannya, namun dia dapat mempelajari hikmah apa yang diambil dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita mengajak negosiasi ke siswa kita, menawarkan solusi-solusi, bukan kita memaksakan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita tadi kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita cari tahu dulu apa 5 kebutuhan dasar yang dihadapi oleh siswa kita ini sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Dan yang keenam, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi dia membangun karakter, bukan ingin memberikan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Dia memberi solusi bukan memberi hukuman. Berikutnya Bapak, ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dengan menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ada anak yang datang terlambat karena bangun kesiangan. Jadi kita bisa menggunakan tidak apa-apa, nak, setiap orang itu bisa melakukan pernah atau melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan dulu. Kemudian baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kita menggunakan kamu tentu
melakukan hal tersebut? Dan yang berikutnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kita tanya lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa kita jadikan untuk menanyakan keyakinan. Berikutnya Pak. Ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, di mana tahapan ini guru berupaya untuk menggeser tindakan murid dari gagal atau mendapat hukuman ke identitas sukses atau konsekuensi dan restitusi. Jadi kita berubah dari menghukum menjadi segitiga restitusi tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tahapan ini berprinsip pada setiap perilaku supaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan dasar yang dimiliki manusia antara lain bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita cari tahu dahulu latar belakang dari siswa tersebut melakukan tindakan yang dilanggarnya, apakah dia karena keterima kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan menunjukkan motivasi intrinsik. Kemudian agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya Pak Uta. Baik, demikian tadi pemaparan dari saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan dari baik dari Umar maupun Pak Fario. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh moderator baik itu Umar maupun Pak Umar. Kami silakan. Dan sesi ini kami silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Ibu Vina, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut paparan yang sudah dipaparkan oleh Ibu dan Bapak Pak tadi, saya akan menanyakan tentang bagaimana cara kita sebagai guru membangun budaya positif di sekolah agar berjalan dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Masih ada lagi atau langsung dijawab, Bu? Oke, dilanjutkan dengan Ibu Ida, tuliskan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan bertanya. Di sini kita membahas tentang diskusi kita hari ini mengenai budaya positif. Jadi misalnya Pak, seandainya kita menemukan siswa kita yang kurang disiplin waktu, kurang disiplin pakaian, dan dia ini misalnya datang tidak tepat waktu di saat jam pagi gitu. Jadi pertanyaannya di sini Pak, bagaimana upaya kita sebagai seorang guru untuk mengajak anak tersebut lebih rajin atau mendisiplinkan anak tersebut? Ya, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu Ida. Ada juga satu pertanyaan lagi, silakan. Ibu Rani, ya, boleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Di sini yang saya ingin bertanya, yang ingin saya tanyakan adalah di sekolah kita tidak terlepas dari posisi kontrol. Pertama, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pengawas atau pemantau, dan terakhir itu manajer.
Kalau dilihat dari yang paling ideal itu posisi manajer, sementara kita secara umum terbawa-bawa mengkombinasikan kelima posisi tersebut tadi. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana solusinya biar fokus pada posisi manajernya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Rani, Ibu Ida, dan Ibu Tina. Ketiga pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh Pak Fariwa maupun Pak Ibu Mahren. Silakan. Baiklah, kami mencoba akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tina yang isinya itu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Cara membangun budaya positif di sekolah ini, tujuan kita menerapkan budaya positif di sekolah ini subjeknya adalah siswa. Subjeknya siswa, kemudian siswa ini sesuai dengan ajaran Ki Dewantara, ya, ada Ingarso Sunggodo Ingadia Ingarso yang artinya di depan itu memberikan contoh. Jadi kalau kita harus membangun budaya positif di sekolah yang subjeknya itu adalah siswa, maka kita harus menerapkan ajaran dari Ki Dewantara ini. Jadi kita harus memberikan contoh atau teladan yang patut ditiru oleh siswa, baik dari segala segi, untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila, baik dia beriman, baik dia berakhlak, baik dia bergotong royong, baik dia bernegara kritis, dan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Mungkin dari hadirin di Bapak Ibu sekalian yang di sini bisa menambahkan. Saya lemparkan ke audien. Bapak Ibu, ada yang menambahkan? Silakan Ibu Ella untuk menambahkan. Izin Bapak Ibu, terima kasih. Tadi pertanyaan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan kita seperti ini, adalah mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kita membangun budaya positif, jelas kita harus mensosialisasikan dulu seperti apa budaya positif itu. Ketika kita sudah tahu budaya positif itu seperti apa dan kita membuat kesepakatan untuk membangun budaya positif di sekolah, maka kita bisa menerapkannya dengan murid. Jadi yang pertama tadi benar kata Pak Okta, kita harus memberikan contoh. Sebelum kita memberikan contoh, ya kita belajar dulu. Jadi salah satunya adalah mensosialisasikan penerapan budaya positif seperti yang telah Pak Okta dan Ibu Marta ini lakukan hari ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Ada lagi yang mau menambahkan? Kami silakan Bu. Bapak Bu Haji, kami silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk menambahkan apa yang menjadi pertanyaan oleh Ibu Pina tadi ya, dan apa yang disampaikan dan dijawab oleh Pak Okta itu sangat luar biasa ya, dan ditambahkan oleh Ibu Rela Septiani teman-teman ya, karena dasar dari pemikiran kita berdiri sebagai seorang ibu adalah trilogi pendidikan, yaitu Inarso Sangtulodo, Immanuel Mangunkaso, Tut Uri Handayani. Jadi di situ benar bahwa budaya positif itu diterapkan di sekolah adalah dengan kita menjadi tauladan bagi murid ya, siswa kita sendiri. Dan juga apa yang dikatakan oleh Ibu Ella tadi, bahwa kita sebagai apa yang telah diberikan pada hari ini adalah salah satu solusi ya untuk kita berdiskusi dan mendapatkan pengalaman
pengalaman dan juga pemahaman-pemahaman baru bagi kita yang belum paham apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Dan yang menjadi penambahan saya bahwa budaya positif ini adalah banyak hal sekali yang sudah dipaparkan oleh CDP angkatan 11 ini tadi ya, bahwa ada institusi, ada keyakinan kelas, dan yang pasti bahwa intinya pendidikan kita adalah berdiferensiasi, artinya sesuaikan dengan kebutuhan murid. Itu budaya positif yang perlu kita lakukan. Jadi kita melihat murid itu pada posisi yang bagaimana, dan kita kebijaksanaan, dan kita manusia biasa ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini manusia biasa, pasti kita ini punya kekurangan dan kelemahan ya. Dan bagaimana caranya kita meminimalisir ya kesalahan kita ataupun kekurangan yang ada dalam diri kita, karena seorang guru itu ditunggu dan ditiru ya. Artinya peran tugas kita sebagai seorang guru. Jadi kita selain menjadi suri teladan, contoh, di belakang kita mendorong, di tengah kita membangun euforia, dan di depan kita menjadi teladan. Itu berat. Dan untuk itu, hal itu bukan berarti bahwa kita berdiam diri. Bagaimana caranya kita memperbaiki dan mengkualitaskan diri kita? Salah satu adalah mengikuti program guru lain teman-teman di bawah. Ya, ini adalah salah satu usaha kita untuk membudayakan budaya positif di sekolah adalah dengan cara bukan berarti tidak menjadi guru penggerak, kita tidak kenal dengan budaya positif, kan kita minimal kita bergaul dengan guru-guru penggerak. Dan guru-guru penggerak itu juga hebat, tapi manusia biasa masih balik lagi di situ, dan tetap kita sama mengisi, sama belajar, dan sama-sama memperbaiki diri. Demikian jawaban saya atau penambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Hajar yang telah melakukan jawaban dari Ibu Wela tadi. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Ida Lestari, yaitu seandainya siswa yang kurang disiplin waktu, bagaimana cara mendisiplinkannya? Oke, terima kasih. Baik, saya akan mencoba ya untuk mencari solusinya. Ini jika kita bertemu dengan siswa yang kurang disiplin waktu, bagaimana kita mendisiplinkannya? Yang pertama, kita tentunya sebagai guru harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia itu. Pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Pasti ada sesuatu di balik kejadian tersebut. Misalkan dia kurang disiplin waktu, kita kenali dulu, kita tanyakan dulu mengapa. Di sini fungsinya dari segitiga institusi tadi. Kita menanyakan, memvalidasi dulu, memvalidasi kenapa dia sampai datang terlambat, apa yang menyebabkan dia datang terlambat. Apakah dia bangun kesiangan, kemudian kenapa dia bangun kesiangan? Apakah semalam dia kurang tidur karena mungkin orang tua yang sakit, atau karena mungkin di rumahnya ada musibah. Jadi setelah kita tahu, baru kita setelah ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kembali tentang apa yang telah dia lakukan. Apakah datang terlambat ini merupakan bagian dari kesepakatan kelas? Sebelumnya itu kita harus menjalankan dulu kesepakatan kelas. Sebelumnya sudah kita sosialisasikan dulu. Jadi sebagai guru, sebelum kita melakukan restitusi ini, tentu kita melakukan dulu kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Kita sudah punya keyakinan kelas, kita sudah sepakat untuk menjadikan kesepakatan ini menjadi keyakinan, dan sama-sama antara guru dan siswa mempunyai keyakinan bahwa datang tepat waktu. Namun ketika suatu saat siswanya datang terlambat, maka dari keterlambatan ini kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Apakah kamu ingat kesepakatan
kesepakatan kelas yang kamu langgar? Apakah kamu tahu kesepakatan kelas yang mana yang kamu langgar? Ya, ini ada sedikit restitusi di bagian validasi tindakan ya. Ini yang pertama kita tanya tadi, tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kita tanyakan alasannya, kemudian kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan dia mengatakan, saya terlambat Bu karena bangun kesiangan, semalam saya main game sampai jam 2 pagi misalkan ya. Jadi ini adalah tindakan yang salah, dia mengakui tindakannya. Baru kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah melaksanakan keyakinan kelas, maka kita tanyakan lagi kepada siswa tersebut, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Misalkan dia menjawab datang tepat waktu, maka dia tahu jawabannya bahwa dia terlambat ini dia melanggar kesepakatan atau keyakinan yang kita sepakati bahwa datang tepat waktu. Setelah itu baru kita cari solusinya bersama dengan mengatakan semua orang bisa melakukan kesalahan, namun kita saat ini akan mencari solusinya bersama-sama supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Nanti akan kembali ke siswa. Biarkan dia mencari solusinya, namun kita tetap mengarahkan. Nanti dia akan menjawab, mungkin saya tidak akan bangun dan tidur terlalu malam lagi supaya saya tidak terlambat. Mungkin seperti itu. Artinya dia sudah menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Di sini kita sudah bertindak sebagai manajer. Posisi kita sudah sebagai manajer dengan menerapkan restitusi, segitiga restitusi, dan sudah melaksanakan keyakinan kelas sebelumnya dengan mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar siswa tersebut. Demikian, mungkin ada bapak ibu yang menambahkan, kami persilakan ya kepada Ibu Kirani Aset, kami persilakan untuk menambahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja penanya Ibu Mida, mendisiplinkan anak yang kurang disiplin, yang sesuai dengan kesepakatan. Berarti kalau umpamanya kita buat kesepakatan, sudah itu dia tidak menepatinya, berarti harus konsekuensi dengan yang telah kita keyakinan bersama tadi. Jadi mau dan tak mau dia harus mengikuti konsekuensinya. Konsekuensinya mungkin saja kalau yang datang terlambat itu atau yang tidak disuruh itu mungkin disuruh berlatih apa di lapangan, karena sesuai dengan konsekuensinya kan, harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama, karena itu sudah disepakati oleh teman-temannya, bukan ibu guru atau bukan bapak yang menyepakatinya. Mereka sudah membuat kesepakatan kelas, makanya itu bukan dari kesepakatan kelas itu untuk dijalankan, bukan saja sekedar buat doang, harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau siapa yang melanggar, konsekuensinya seperti itu. Jadi mau dan kamu dia harus mengikuti konsekuensi yang telah ditetapkan secara bersamaan, tidak secara peraturan seperti itu. Ya itu saja bisa saya sampaikan. Ada lagi ini juga saya nggak janggal juga ada masalah kalau seandainya pada saat kesepakatan itu berlaku atau kita sama-sama, tapi anak tersebut tidak hadir. Nah, kalau tidak hadir tersebut berarti kesepakatan kita itu harus dibuat, ditulis supaya diketahui dengan anak yang tidak hadir tadi, supaya dia mengetahuinya. Kalau kita tidak menulis, artinya tidak tahu apa yuk. Akhirnya kalau saya datang terlambat atau saya kurang disiplin waktu, saya tidak tahu apa yang konsekuensinya. Bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kirani. Selanjutnya
Pertanyaan yang ketiga dari Bu Rani Anggraini, Sarjana Pendidikan. Bagaimana fokus pada posisi manajer? Bagaimana supaya bisa fokus pada posisi manajer? Oke, langsung dijawab oleh Pak Okta, kami silakan. Bagus pertanyaan Bu Rani ini ya, karena posisi manajer ini adalah posisi yang menurut saya paling sulit, karena melewati pembuku, melewati pembuat rasa bersama, kemudian melewati teman, kemudian melewati pemantau. Jadi ini yang paling sulit. Tapi untuk kita kita sebagai guru itu diharapkan harus bisa mengambil posisi sebagai manajer ini. Karena apa? Karena posisi manajer ini dapat menumbuhkan jiwa disiplin yang motivasi intrinsik dari siswa, lebih dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa, sehingga disiplin positif dapat tumbuh dengan sendirinya pada diri siswa itu. Jadi yang direkomendasikan memang adalah posisi manajer seperti itu. Mungkin dari Audia yang bisa menambahkan. Saya cuma menambahkan sedikit ya untuk posisi manajer agar kita fokus kepada bagaimana cara supaya bisa fokus pada posisi manajer ini. Yang pasti kita harus tahu dulu bagaimana cara menjadi manajer ini. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama ada 3. Posisi manajer ini kembali ke segitiga restitusi tadi. Ini berupaya menggeser identitas dari menghukum menjadi konsekuensi dan restitusi. Jadi kita menghilangkan hukuman, namun kita melakukan konsekuensi dan restitusi. Ini tahap pertama. Dengan menstabilkan identitas, kita tidak berburu menghukum, tapi kita lebih ke konsekuensi dan restitusi. Ya. Kemudian baru lanjut ke tahap berikutnya, ada validasi tindakan salah. Tahap ini merupakan menanyakan alasan, dan seperti yang saya jelaskan tadi, kita menanyakan kebutuhan dasar yang dimilikinya. Dia melakukan hal tersebut karena pasti ada alasannya. Jadi kita mulai menerapkan dari memvalidasi tindakan yang salah dulu. Pertama kita terapkan dulu bagaimana stabilitas identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada dia tentang mengapa sampai melakukan hal yang tersebut, misalkan alasannya tadi. Jadi setelah kita tahu apa yang kita lakukan hari ini, saya terangkan ini termasuk ke menstabilkan identitas, kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Ini mengapa kamu melakukan hal tersebut, mengapa kamu datang terlambat misalkan. Dia akan menjawab, saya bangun kesiangan Bu, semalam saya main game sampai jam 2 misalkan. Ini sudah termasuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian kita lakukan lagi dengan menanyakan keyakinan. Setelah kita dapat alasannya, baru kita tanyakan, apakah tindakan kamu ini datang terlambat ke sekolah ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, misalkan seperti itu. Kemudian dia menjawab, tidak Bu, saya melanggar kesepakatan yaitu datang tepat waktu. Jika 3 tindakan ini kita lakukan, kita konsisten pada 3 hal ini, maka kita pasti berada pada posisi manajer. Jadi tidak perlu hukum. Kita lakukan dulu stabilitas identitas, kemudian tindakan yang validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian mencari solusi bersama. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Jadi manajer ini fokusnya pada solusi. Jadi kalau mau bagaimana cara kita
biar fokus menjadi manajer, jadi kita fokusnya pada solusi. Kita tidak fokus pada masalahnya. Kita tahu siswa ini datang terlambat, bagaimana solusinya supaya dia tidak datang terlambat lagi. Ajak siswa yang tadi yang terlambat tadi untuk mencari solusi bersama. Jadi biarkan dia memikirkan solusinya, dan namun tetap kita bimbing, ya seperti itu. Jadi posisi manajer fokusnya pada solusi. Demikian. Ada yang bisa menambahkan? Kami minta pada Ibu Ella untuk menambahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Menanggapi tadi pertanyaan Ibu Rani, bagaimana kita memfokuskan pada posisi manajer sementara kita mengkombinasikan, kadang-kadang mengkombinasikan 5 posisi kontrol itu. Jadi benar kata Ibu Marta tadi mengenai restitusi. Jadi restitusi yang pertama itu restitusi kita sendiri dulu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya anak-anak yang direstitusi, kita juga bisa meminta untuk direstitusi, baik kepada rekan sejawat ataupun dengan yang kepala sekolah kita juga bisa. Jadi restitusi itu bukan antara murid dengan guru saja. Restitusi itu juga bisa dilakukan antara guru dengan guru, teman sejawat. Karena restitusi posisinya itu nanti ada yang namanya coaching. Itu mungkin belum ya. Ada posisi yang coaching. Jadi antara satu sama lain itu setara. Dia tidak menghakimi. Kalau kita guru memposisikan diri sebagai manajer, ya jelas kita merestitusikan kita dulu. Artinya kita harus, bagaimana caranya kita harus profesional bekerja. Caranya adalah dengan merestitusi kita sendiri dengan meminta bantuan orang lain yang kita percayai. Jadi bukannya sih saya restitusikan, bukan, tapi ada kepercayaan satu sama lain antara kita dengan orang lain. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Pak Yuri? Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi sesi tanya jawab. Berikut kita sesi yang terakhir, yaitu tentang refleksi tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Di sini kami minta Pak Juli untuk merefleksikan diri tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam menanggapi atau refleksi pribadi diri saya dalam mengikuti acara seminar tentang budaya positif. Di sini setelah saya mengikuti acara seminar ini yang tentang budaya positif, pemikiran saya terbuka bahwa untuk kita guru dalam menghukum siswa itu tidak baik dalam menggunakan fisik, tapi perlu pendekatan terutama kasih sayang. Karena memang dari guru ini bukan hanya penghukum tapi pendidik dan pengayom. Dari sini pelajaran untuk pribadi saya, jujur selama ini saya kira menghukum siswa ke depan kelas dengan mengangkat kakinya terus menjewet kupingnya itu tidak salah, ternyata kurang baik. Nah, begitu saya mengikuti pelatihan untuk Ibu penggerak CGP, terutama Ibu Marta Beni dan Pak Octario, di sini saya sangat berterima kasih karena ternyata kemungkinan selain saya sendiri masih ada guru-guru di luar
yang masih mengambil tindakan hukuman kepada siswanya, mempersilahkan siswanya untuk dihukum ke depan. Jadi dari sini saya bisa menerapkan, terutama di SMP saya sekarang, yaitu di SMP Negeri 1 Pegunungan Selatan yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Rahmani Sawati SPD. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya memberi upload yang positif dan sangat bangga atas ibu calon penggerak ini. Disinilah motivasi dan semangat saya sebagai guru, bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh menghakimi anak dengan memakai kekerasan, terutama kekerasan fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jibri yang telah merefleksikan dirinya. Berikut kami minta Pak Maulana untuk merefleksikan diri juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk saja ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk merefleksikan dari pelatihan CGP atas nama Ibu Marta Pendi SPD dan Pak Octavio SPD. Di sini saya merefleksikan bahwa banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari pelatihan ini yang agar saya terapkan di kelas-kelas saya mengajar nanti, Bu, Bapak Ibu semuanya. Dan itu sangat baik sekali, dan tolak ukurnya kalau dari dulu, zaman dulu sama sekarang beda banget. Kalau zaman dulu itu suka hukuman fisik, kalau sekarang kita lebih ke manajernya untuk istilah kita tuh untuk supaya agar siswa itu menyadari kesalahannya sendiri sehingga dia bisa merubah perilakunya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, mari kita hapus buat kita semua dulu. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan kegiatan kita pada sore hari ini. Kesimpulannya itu budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak tadi sangat baik diterapkan di sekolah kita. Saya mengutip sedikit dari tentang guru sebagai manajerial. Saya teringat kata guru kami waktu itu tentang seorang manajer itu ada waktu, planning, organisir, actuating, dan controlling, pengawasan. Terakhir sekali, planning perencanaan, pengorganisasian, actuating pengarahan pada siswa, yang terakhir sekali controlling, pengawasan. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah, dan marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku galak makan buah cempedak, apalagi makan buah kelapa. Cukup sudah acara kita Rika, karena matena itu berduyur lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Sawati SPD, Kepala SMP Negeri 1 Pemungutan Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah berproses, terutama dan terkhusus CGP hebat saya, yaitu Ibu Marta Pendi SPD dan Bapak Octavio SPD. Dalam hal ini telah berkolaborasi bersama untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, budaya positif di lingkungan kerja SMP Negeri 1 Pemungutan Selatan. Dan alhamdulillah hari ini semua rekan-rekan guru dapat berpartisipasi bersama untuk meningkatkan mutu sebagai tenaga pendidik, dan mudah-mudahan dengan praktik baik ini semuanya akan terkontaminasi secara positif dan dapat melakukan paradigma perubahan terutama yang berdampak kepada murid. Sukses untuk Bu Marta Pendi SPD dan Bapak Octavio SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Salam sehat, salam sukses berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, bergerak.